Kusnaini, staf online marketing dari PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk bertanya pada Bapak Bernard Situmeang, tim riset analis dari PT Pelatihan Profit Internasional. Selamat pagi, Bang. Bang, saya nih sedikit kurang mengerti. Selama ini PPI punya produk, mungkin dari beberapa produk saya udah banyak untuk paham ya. Tetapi untuk kali ini saya masih benar-benar awam dan kurang mengerti. Apa sih robot trading itu? Oke. Nah, Gini Mas Ade, ya. soalnya gini, sebetulnya aplikasi robot trading sudah lama dipakai gitu loh Mas, ya kan? Gitu. Tahun-tahun sekitar mulai tahun 2000 ke atas sebenarnya. Biasanya dipakai oleh hedge fund manager ya kan, atau pihak perbankan untuk mengeksekusi perintah-perintah yang memang sudah rutin ya. Tanpa robot itu membutuhkan shift berkali-kali. Nah, dengan robot bisa lebih cepat, bahkan 24 jam. Jadi sehingga perbankan lebih terlayani dengan tepat. Nah, akhirnya ke depan mulai orang berpikir, kenapa eksekusi manual bisa dengan robot, kenapa eksekusi dengan strategi nggak bisa? Nah, akhirnya digabungkan Mas, antara strategi dan perintah untuk eksekusi digabungkan untuk trading forex. Akhirnya memang platform yang sudah dikembangkan ada MetaTrader ya kan, ada juga TradStation, ada juga yang via apa namanya browser yang sudah via SMA ada bisa pakai. Nah, di sini tuh robot itu ada dua versi. Yang pertama semi otomatis dan yang kedua full otomatis. Apa itu perbedaannya dan apa fungsi untuk semi otomatis untuk trader dan robotnya dan full otomatis itu untuk robotnya, dan apa sih yang dilakukan trader ketika robot itu dijalankan secara otomatis? Jadi gini Mas, full automatic artinya sebenarnya robot itu nggak perlu diintervensi karena dia menggunakan stop loss dan eksekusi sangat cepat. Jadi diintervensi itu percuma, kayak semisal scalping. Namanya scalping, yang benar-benar scalping ya, dia hanya satu order pakai stop loss yang tipis. Jadi dia full automatic, menganalisa pergerakan market selama 24 jam. Jadi kalau dia diintervensi pun nggak penting, nggak perlu. Nah, kalau yang semi automatic itu butuh intervensi artinya Mas, dari pihak trader. Jadi trader udah harus tahu ini tipe semi automatic, artinya harus monitoring. Berarti tugasnya trader itu Harus hanya monitoring. monitoring saja. Bisa ya? juga kadang gini, robot hanya merecover, ya kan? Open pertama oleh trader, bisa ada juga. Nah, ada juga robot yang open dengan strategi, namun trader yang closing, kan? Artinya di steering, ada apa di steering ya kalau bahasa gaulnya. Ini perlu di steering lagi nggak? Perlu, ada memang. Nah, biasanya nggak pakai stop loss Mas. Ya, ciri khas robot yang membutuhkan sebuah intervensi biasanya robot semi otomatis. Ya. Artinya baik itu closing oleh intervensi dari pihak trader atau open pihak trader nggak boleh ditinggalin. Jadi kalau ditinggalin, bisa bahaya. Berarti kalau ditinggalin bisa margin call. Jadi udah tahu kalau semi otomatis kemampuan trader lah yang mengukur sebuah rencana planningnya. Bahkan keren. Kalau yang full otomatis, dia itu memang diperuntukkan biasanya ya untuk trader pemula. Apa nih tadi kan mendengar tentang margin call ya? Apa di situ robot yang otomatis itu tidak menggunakan stop loss karena beresiko margin call itu? Begini. Apa bisa nggak kalau misalkan robot itu disediakan untuk stop lossnya? Ada. Memang setiap order itu harus menetapkan stop loss ya. Iya. Stop loss juga ada juga kadang orang pakai stop loss, namun ya 200 pip sama aja bohong sebenarnya kan. Karena stop loss itu biasanya 5 candle, 10 candle ke belakang Mas ya. Contoh misalnya gini nih, Mas Ade bikin buy. Nah, buy berarti kan memprediksi harga ke atas. Seharusnya 5 candle ke bawah atau 10 candle lah ya. Stop lossnya. Jadi ketika harga turun, dia kena. Nah, kalau ngasih stop lossnya 100 candle ya percuma gitu. Tetap harus ada. Namun masalahnya begini, robot yang semi otomatis biasanya pakai stop loss Mas. Kenapa? Dia membutuhkan intervensi closing daripada trader. Nah, kalau yang full otomatis nggak perlu diintervensi, itu sudah pakai stop loss. Contoh kalau produk-produk kita kan ada yang pakai stop loss ya. Ada juga pakai stop loss. Dia tergantung nanti kebutuhan. Nih, sekarang gini, trading menggunakan robot, saya buka aja nih. Berapa sih itu
minimal deposit yang ideal di broker gitu loh. Karena kayak kalau misalkan robot itu kan wow otomatis atau semi otomatis ya. Ketika dia itu pasti harus dong memiliki saldo idealnya berapa itu. Oke mas, itu dia. Kalau full automatic ya, Iya. biasanya nggak perlu intervensi. Oh. Artinya sudah stop loss. Siap. Pasti stop lossnya kecil. Oh, gitu. Mungkin 5 pip, 10 pip. Otomatis modalnya kecil. Oh, bisa Harusnya ya, full automatic sudah lengkap, baik itu open, baik itu closing. Dan seharusnya membutuhkan modalnya kecil. Nah, berapa sih modal dibutuhkan ya? Setahu saya ya, kalau untuk scalping ya, karena dia menggunakan stop loss, jadi nggak perlu menahan posisi mas ya. Jadi ketika salah langsung closing, jadi dengan $2 udah cukup. Untuk scalping, Wow. full automatic, $2 sudah bisa trading. Luar biasa sekali ya kalau misalkan hanya dengan $200 saja Anda udah bisa ibarat trading secara full automatic dengan ya robot yang telah menggunakan stop loss gitu ya. Nah, untuk yang semi otomatis nih, berapa itu deposit yang dibutuhkan? Atau lebih besarkah atau bisa disetarakan dengan $200 saja? Nah, sebenarnya gini ya, kadang itu dia akhirnya apa? Dia membutuhkan lot minimal, ya kan? Kalau dia semi otomatis tanpa stop loss misalnya ya, biasanya dia akan menggunakan lot yang paling kecil, ya kan? 0,01. Nah masalahnya lot sebesar sekecil itu nggak ada untuk broker lokal, ya kan? Akhirnya trader mungkin mencari broker luar yang apa mungkin belum jelas regulasinya kan? Nah akhirnya apa? Dia mainkan di lot. Dia kadang dia tempatkan uangnya ke broker luar yang mungkin nggak jelas sehingga hilang, ya kan? Mau di withdraw susah di withdraw. Nah makanya gini, lebih bagus gunakanlah robot yang sudah memang full automatic dengan stop loss, ya kan? Dengan fungsi yang baik dan memang sudah lulus dalam ujian, ya kan? Sudah memberikan sebuah nilai positif, lebih bagus di broker lokal mas, ya kan? Oh, seperti itu. Iya. Kenapa? Hanya $2 udah cukup. $2 pakai full automatic robotnya. Nah kalau yang semi automatic ini dia membutuhkan intervensi, money management, bisa sampai $1.000 minimum. Oh, sampai $1.000. Kalau yang semi ya, karena nggak stop loss. Para trader Ya. lebih baik menggunakan yang otomatis dan buka akun pada broker-broker lokal. Jadi untuk apa kita menggunakan broker-broker luar kalau di lokal aja ada dan tidak perlu membutuhkan modal yang besar ya. Enggak juga. Dan ya mungkin broker-broker lokal kita yang sudah terdaftar di Bapepti juga kan udah lebih baik gitu daripada kita menggunakan broker luar tetapi tidak terdaftar di Bapepti, ya sangat merugikan negara juga pastinya. Iyalah. Karena ketika ya gini lah mas ya, kita harus juga pahami ya. Iya. Kita ini kan cinta Indonesia. Iya, betul. Kita juga harus menjaga pergerakan laju inflasi, ya kan? Betul. Ketika rupiah terus dijual, kenapa sih kan kita kalau keluar mas, Iya. kita kan jual rupiah sebenarnya, Benar. membeli dolar untuk margin. Iya. Apa dampaknya mas? Inflasi. Inflasi besar-besaran pasti. Pasti turun, ya kan? Pasti rating rupiah akan melemah, rating dolar akan menguat. Nah, itu dampaknya. Makanya ya sebagai trader kita juga harus menghormati istilahnya menjaga pergerakan laju inflasi untuk rupiah. Dengar ya para trader, gunakan selalu broker dalam negeri agar kita bisa mengangkat Indonesia untuk tidak namanya ada inflasi ya di negara kita. Jadi seperti itu ya untuk robot ya, terdapat dua tipe ya, Benar. semi otomatis dan full otomatis gitu. Dan begitu juga fungsi sebagai trader yang memiliki robot semi otomatis dan full otomatis. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ada robot semi otomatis dan full otomatis. Itu ada rahasia apa sih di balik robot itu gitu? Oke, kita to the point ya. Iya. Ya, robot itu ada rahasia ya sebenarnya Mas Ade ya. Ya. Sebenarnya semi otomatis, full otomatis itu sebenarnya sebuah strategi sebenarnya. Sebenarnya gini, yang full otomatis harusnya dia menggunakan strategi yang aman. Dia tidak akan menggunakan strategi yang berbahaya. Dan biasanya harus modal kecil. Karena menggunakan stop loss dan cepat. Ya. Nah, yang semi otomatis biasanya menggunakan strategi berbahaya, hedging, martingale, leveraging. Kenapa? Nggak pakai stop loss. Modalnya besar. Itu sebenarnya rahasia di balik itu, Mas. Oh, jadi trader
harus memilih tingkat resiko yang lebih tinggi atau tingkat resiko yang lebih rendah. Pandai-pandailah Anda menjadi seorang trader ketika Anda memilih robot, atau apakah Anda sudah siap untuk menanggung resiko yang lebih tinggi lagi ya, gitu ya. Oke Pak Ben, mungkin di situ sampai sini saja tanya jawabnya dan pertanyaan ya seputar robot. Mungkin saya sedikit mungkin untuk trader nih bisa mengerti, atau ya mungkin dari pribadi saya udah sangat cukup mengerti tentang robot itu seperti apa, dan mungkin kita sebagai seorang trader lebih teliti, benar-benar memahami untuk memilih robot yang baik dan benar. Mungkin sekian dari saya. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya pasti akan menjawabnya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel YouTube dari PT Pelatihan Profit Internasional agar semua orang dapat lebih tahu tentang apa itu trading. Salam profit.